Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengawali hari di hari ini, marilah kita senantiasa menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan, bahwasannya Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi ini menuntun jalan setiap kita dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Bapak Ibu semua, tema yang mau saya bagikan di pagi ini dengan tema seperti dalam penjara tapi tidak terpenjara. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk senantiasa kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Pada umumnya, mudah bersyukur jika segala perencanaan berjalan dengan baik, kondisi hidup sesuai dengan apa yang dipikirkan, dan situasi masih ada dalam kendali yang masih bisa kita kendalikan. Nah, ini hal yang umum. Begitu juga sebaliknya, orang umumnya itu sulit bersyukur ketika situasi menjadi tidak pasti, bahkan berlawanan dari apa yang direncanakan. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan bahkan ketika ia berada dalam penjara. Dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14, kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus menulis betapa ia bersyukur kepada Allah sekalipun hukuman yang menimpa dia membatasi kebebasannya dalam memberitakan Injil Kristus. Rasul Paulus memberikan dua alasan mengapa ia bersyukur dalam penjara. Bapak Ibu, pertama, Rasul Paulus bersyukur setiap kali ia mengingat jemaat Filipi dan persekutuan mereka dalam berita Injil. Ini ayat terdapat dalam ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Jemaat Filipi tumbuh dan berkembang melalui pelayanan misi yang Rasul Paulus lakukan bersama dengan Silas, di mana Timotius turut serta bersama dengan mereka dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Dan orang pertama yang bertobat di sana ialah seorang perempuan yang bernama Lydia, penjual ikan ungu. Mereka diundang untuk menumpang di rumahnya. Paulus juga Bapak Ibu mengusir roh tenun dari seorang hamba perempuan. Pelayanan kemudian menjadi sulit ketika tuan-tuan dari hamba perempuan itu menyadari bahwa mereka kehilangan penghasilan melalui roh tenun itu. Mereka menangkap Rasul Paulus dan Silas dan menyeret mereka ke pasar untuk diperhadapkan dengan penguasa. Singkat cerita Bapak Ibu, Rasul Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara serta pakaian mereka dikoyokkan dan tubuh mereka didera beberapa kali. Tetapi mari kita lihat, para penguasa itu tidak menyadari bahwa justru dalam penjara kuasa Allah akan dinyatakan. Melalui peristiwa ajaib dalam penjara ini Bapak Ibu, kepala penjara dan keluarganya bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Setelah Rasul Paulus kembali ke rumah Lydia, mereka melanjutkan perjalanan misi ke Tesalonika. Ini cikal bakal Bapak Ibu, jemaat Filipi setelah sekian lama Rasul Paulus tidak mendengar kabar dari mereka. Kini ia mengingat mereka kembali dalam penjara dan Rasul Paulus bersyukur atas mereka. Di tengah pergumulan dalam penjara, Rasul Paulus bersyukur karena apa? Benih Injil yang telah ditaburkan tumbuh dalam jemaat Filipi. Fokus Rasul Paulus Bapak Ibu dalam bersyukur bukan pada hal baik yang terjadi dalam dia punya kehidupan, tetapi pada kebaikan yang terjadi dalam diri orang lain, pada penggenapan kehendak Allah atas diri mereka. Dalam hal ini jemaat Filipi. Kedua Bapak Ibu, Rasul Paulus dapat bersyukur walaupun di tengah situasi dan yang sangat-sangat sulit dan terbatas, karena ia yakin kepada pemeliharaan Allah. Sekalipun ia tidak dapat berbuat banyak pada saat itu, selain menulis surat Bapak Ibu, Rasul Paulus juga tahu bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya hari kedatangan Yesus Kristus. Jika Rasul Paulus berfokus pada dia punya diri yang terbatas, sangat tidak mungkin Bapak Ibu ia akan
Sangat tidak mungkin ia mengeluh dan akan merasa gagal, tetapi ia mengarahkan pandangannya kepada Allah yang terbatas dan setia, Allah yang telah memulai dan memelihara segala pelayanan di Filipi. Allah juga akan menjaga mereka sampai kepada akhir. Dan ini menjadi fokus utama kita, Bapak Ibu. Kemanakah kita mengarahkan pandangan ketika kita dalam situasi yang sulit, bahkan kita merasa terbatas? Kemanakah arah pandangan kita? Arah pandangan kita kepada diri sendiri ataukah kepada Allah yang memelihara kita dan dalam segala keadaan? Dan Bapak Ibu, ketika dalam situasi terpuruk sekalipun Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepada Allah, kita punya 1000 alasan untuk bersyukur. Walaupun di tengah keadaan yang terhimpit dalam penjara sekalipun, kita dapat mengucap syukur, kita dapat menaikkan pujian penyembahan kita kepada Allah. Bahkan di tengah situasi yang tidak menentu sekalipun, kita dapat memuji, kita dapat menyembah Tuhan dengan segenap hati. Di situ letak kekuatan kita. Mari pusatkan diri kita, Bapak Ibu, mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita punya iman dan pengharapan sungguh kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Sekalipun dalam penjara, Bapak Ibu, kita lihat Tuhan melakukan segala perkara yang mungkin menurut kita keadaan itu sangat sulit, keadaan itu sangat-sangat terbatas bagi kita, Bapak Ibu. Tapi lihat, Tuhan bekerja dalam situasi yang luar biasa. Hal yang menurut kita hancur, hal yang menurut kita itu tidak ada harapan, tapi Tuhan sanggup bekerja. Dia melakukan segala perkara dan tidak ada rancangannya yang gagal bagi setiap kita ketika kita meresponi apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan cara pandangnya Tuhan. Mari hidup dalam ketaatan, kita mengandalkan Tuhan dari hari lepas hari. Niscaya Bapak Ibu, kita akan melihat pelangi di balik awan gelap kehidupan kita. Percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Dia membawa kita kepada terobosan-terobosan yang luar biasa. Bahkan Dia mau pakai hidup kita untuk menjadi berkat. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Tuhan Yesus senantiasa menuntun setiap kita, dan Dia senantiasa memberikan pengharapan kepada kita dalam hari ke depan yang akan kita lihat bersama, bahwa hari depan penuh dengan pengharapan Tuhan janjikan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.